Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tak terasa kita sudah memasuki malam ke-16. 16? 17? Belum 17 ya. Ya, alhamdulillah tak terasa sudah setengah perjalanan kita sudah melaksanakan saum. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya hingga kita bisa menyelesaikan saum Ramadan ini dengan sempurna. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in yang kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, setelah menjelang Ramadan ini, manusia terbagi menjadi beberapa golongan. Nanti tinggal kita introspeksi termasuk di golongan manakah kita. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang tadinya tak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka jarang sholat berjamaah di masjid. Mereka jarang bersedekah. Mereka jarang tilawah, jarang membaca Al-Qur'anul Karim. Mereka jarang melaksanakan qiyamul lail. Mereka jarang melakukan sedekah dan lain-lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, mereka bisa sholat berjamaah di masjid. Mereka bisa tilawah, bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Dan mereka pun bisa berinfak, bersedekah, dan mereka pun bisa melakukan qiyamul lail. Bahkan dalam satu bulan selama bulan Ramadan mereka bisa melaksanakan ibadah qiyamul lailnya. Maka akan tetapi ketika Ramadan meninggalkan, maka mereka kembali ke kebiasaannya seperti yang lalu-lalu lagi. Artinya mereka ibadahnya seperti bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Artinya mereka jarang sholat ke masjid, ya, jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini hanya beribadah full hanya di bulan Ramadan saja. Dan inilah disebut golongan-golongan Ramadhaniyun. Artinya golongan-golongan pengikut di bulan Ramadan saja. Lalu golongan yang kedua adalah orang-orang yang ketika memasuki bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan itu tidak memberikan efek, tidak memberikan pelajaran bagi mereka. Mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka masih berani melanggar aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Salatnya jarang, bolong-bolong, saumnya juga begitu, apalagi ibadah-ibadah rawatibnya, tilawahnya apalagi, dan lain-lainnya. Maka ini adalah golongan-golongan orang yang celaka. Kenapa? Karena begitu datang bulan Ramadan, mereka tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu golongan yang ketiga adalah ketika orang-orang masuk ke dalam bulan Ramadan, mereka mengintrospeksi dirinya, mereka memperbaharui ibadah-ibadahnya, mereka memperbaiki amal ibadah solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka melakukan ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat berjamaah di masjid, baik itu salat wajibnya, baik itu salat qiyamul atau salat tarawihnya, ya, dan juga melakukan amal-amal saleh yang lainnya. Mereka bersedekah, mereka melakukan tilawah Al-Quran, sehingga mereka mempunyai target, ya, target untuk menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan tersebut. Maka ketika Ramadan yang meninggalkan, mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap melaksanakan ibadah-ibadahnya, ya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap melaksanakan salat yang 5 waktu, salat rawatibnya di masjid secara berjamaah. Mereka tetap melaksanakan sedekahnya. Mereka tetap melaksanakan tilawah Al-Qur'annya. Mereka melakukan ibadah-ibadah sunnah dan lainnya. Maka inilah termasuk orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung. Kenapa? Ketika mereka masuk ke bulan Ramadan, ternyata bulan Ramadan itu bisa menjadi tarbiyah bagi orang-orang tersebut. Sehingga apa? Sehingga dia bisa memperbaiki amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Sampai bisa melaksanakan ibadahnya di lain selain bulan Ramadan. Lalu golongan yang terakhir, yaitu golongan yang keempat, adalah golongan-golongan orang-orang yang ketika memasuki bulan Ramadan ataupun tidak memasuki bulan Ramadan, artinya di bulan-bulan lainnya, mereka tidak lekang, mereka tidak terpengaruh, mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka begitu kokoh, mereka begitu kuat tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika di bulan Ramadan, mereka lebih meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika keluar di bulan Ramadan, mereka pun tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan yang terakhir ini adalah golongan Rabbaniyun. Artinya mereka golongan-golongan yang begitu tetap ibadah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudah berada di golongan yang manakah kita? Apakah di golongan pertama, yaitu orang-orang yang hanya ibadahnya hanya di bulan Ramadan saja, akan tetapi ketika keluar dari bulan Ramadan mereka tidak melaksanakan, menjauhi lagi dari Allah Subhanahu wa taala? Atau golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan pelajaran apa-apa dari Allah Subhanahu dari bulan Ramadan yang mereka masuki. Atau golongan ketiga adalah mereka masuk bulan Ramadan, dia mengintrospeksi dirinya, memperbaiki amal-amal solehnya, mereka melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu keluar dari bulan Ramadan, maka mereka berusaha semaksimal mungkin untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga keistiqomahan. Atau golongan yang terakhir, yaitu meskipun tidak masuk di bulan Ramadan ataupun tidak di bulan Ramadan, mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh penuh keimanan dan ketakwaan. Maka marilah kita introspeksi diri kita masing-masing, di manakah posisi kita. Ya, mudah-mudahan ini adalah kita termasuk, paling tidak kita termasuk orang-orang golongan yang ketiga dan golongan yang keempat. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semuanya, agar bulan Ramadan ini bisa menjadi tarbiyah, menjadi pendidikan bagi kita semuanya, agar ketika keluar dari bulan Ramadan, tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Barakallah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.